Pagi hari ini mari kita buka firman Tuhan di dalam Matius 14 ayat yang ke-22 sampai 33. Tidak terasa ya, kita sudah sampai di awal bulan Februari di 2023 ya. Ini minggu pertama. Saya percaya ada banyak hal yang Tuhan sudah siapkan ke depan, berkat-berkat Tuhan yang luar biasa bagi setiap kita, katakan amin. Nah, mari kita baca secara bergantian dari Matius 14 ayat 22 dan sampai seterusnya. Judulnya Yesus berjalan di atas air. Saya akan bacakan ayat ke-22, Bapak Ibu Saudara bacakan ayat 23 dan selanjutnya. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. 23. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." 29. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redahlah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Katakan amin. Pagi hari ini saya rindu membagikan firman Tuhan dengan judul keluar dari zona nyaman kita dan mulai melangkah dengan iman bersama Tuhan Yesus. Katakan amin. Nah, kalau dari cerita ayat firman Tuhan pagi hari ini, Yesus ketika saat ini sebelumnya Yesus sedang melakukan mukjizat. Bagaimana Yesus memberi 5.000 orang makan. Ya, nah ketika sudah selesai Yesus melakukan mukjizat, Yesus menyuruh murid-muridnya, "Ayo kalian pergi duluan naik perahu." Nah, Yesus menyuruh orang-orang yang tadi banyak 5.000 orang itu pulang. Kemudian setelah Yesus menyuruh mereka pulang, Yesus beristirahat, ya, istirahat di bukit doa dan berdoa. Nah, di tengah-tengah kejadian, di tengah-tengah perjalanan murid-murid di dalam kapal, tiba-tiba terjadi sesuatu, ya. Di mana tadi kita baca waktu dalam 2-3 mil itu tiba-tiba perahu mereka goyang. Tiba-tiba kapal mereka diombang-ambingkan oleh gelombang. Bapak Ibu Saudara pernah naik kapal? Saya percaya semua ya, apalagi di daerah Kepulauan Riau ini kita semua pernah naik kapal ya. Mungkin ada yang kapal kecil, ada yang ompong, ada yang lebih kecil lagi mungkin ya kayak sampan. Ya mungkin semua sudah pernah. Bapak Ibu bisa rasakan bagaimana ketika kita di dalam kapal itu dan terjadi gelombang besar ya. Bagaimana gelombang besar terjadi ketika kapal itu berjalan, maka kita akan bisa bayangkan bagaimana situasi kita saat itu. Nah, saya pernah ketika kami masih pelayanan bolak-balik dari Batam ke Karimun. Nah, suatu saat di bulan-bulan Desember itu adalah bulan-bulan yang katanya ombaknya besar gitu, gelombangnya gede ya. Dan waktu itu benar di bulan Desember itu benar-benar ombaknya luar biasa. Kemarin juga ya, apalagi di bulan dari awal Sincia sampai hari ini hujan terus. Dan dikatakan dan saya dengar berita bahwa gelombangnya besar gitu ya. Nah, waktu kami naik kapal itu, kapalnya benar-benar itu goyang benar-benar sampai begini ya, kayak mau terbalik gitu. Wah, ngeri sekali. Nah, waktu ngeri seperti itu ya,
Semua orang berdoa. Nah, kadang-kadang ini waktu kepepet seperti itu, kita ini semua berdoa. Wow, semua ngucap ya. Ada yang nangis ketakutan. Oh Tuhan, tolong, tolong ya. Bisa bayangkan keadaan situasi pada saat itu. Nah, tapi yang hebat, yang dahsyatnya luar biasa, yang kadang-kadang saya pikir ajaib, kedua anak kami ini dia tidur dengan tenang, seperti tidak terjadi apa-apa. Saya aja ketakutan, maksudnya ini bisa sampai nggak sampai ke Batam? Ya, karena waktu itu saya naiknya kapal Miko dari agak kecil, bukan kapal Dumai. Kalau Dumai itu lebih besar. Jadi mungkin kalau diterpa gelombang masih bisa bertahan. Tetapi kalau yang kecil ini kita agak takut ya. Nah, saya melihat situasi keadaan di kapal itu semua teriak. Berdoa, ya Allah Tuhan tolong, tolong semuanya minta tolong sama Tuhan. Nah, tapi anak saya duanya tenang dalam hadirat Tuhan, mereka tidur dengan nyenyak. Kadang-kadang kita perlu seperti anak kecil nih ya, amin. Mereka dengan walaupun dalam situasi badai mereka bisa tetap tenang, seperti nggak terjadi apa-apa. Nah bisa bayangkan ceritaku ini di dalam cerita Alkitab ini yang dialami oleh murid-murid, bagaimana murid-murid Tuhan Yesus mengalami gelombang yang sama. Nah gelombang yang sama karena angin sakal. Tapi kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus berjalan di atas air, mau menghampiri kapal mereka. Nah, waktu Yesus mau berjalan berjalan mendekati mereka, tiba-tiba bisa bayangkan waktu mereka di dalam kapal itu sudah panik, sudah ketakutan dengan gelombang yang begitu besar. Tiba-tiba mereka melihat sesuatu di tengah-tengah laut ya. Kemudian karena waktu itu ya masih subuh ya, pasti gelap. Kemudian mereka melihat sosok yang berbaju putih, rambut panjang. Bisa bayangkan kalau ibu-ibu di tengah-tengah situasi seperti itu, ibu-ibu juga bapak saudara bisa juga ketakutan gitu loh. Nah, jadi mereka sudah ketakutannya itu sudah double. Satu dengan gelombang yang ada, kemudian mereka lihat sosok seperti hantu dikatakan ya. Dalam ayat firman itu dia bilang itu hantu. Lalu mereka berteriak-teriak ya karena takut. Di sini kita bisa lihat ya bagaimana kualitas kehidupan murid-murid dengan gurunya. Ya, kita bisa lihat mereka setiap hari loh bergaul dengan Tuhan. Mereka setiap hari berjalan bersama Tuhan. Mereka setiap hari melihat Yesus melakukan mujizat demi mujizat. Menyembuhkan orang, menyembuhkan orang, membangkitkan orang mati, memberi makan 5.000 orang. Bahkan hal ini terjadi, mereka baru selesai melihat mujizat Tuhan. Ya, mereka baru selesai melihat perkara ajaib bagaimana dengan 5 roti 2 ikan Tuhan itu bisa beri makan 5.000 orang. Nah, tetapi waktu di situasi yang seperti ini, mereka malah melihat Tuhan itu seperti hantu. Kalau Bapak Ibu Saudara punya teman sudah deket banget. Biasanya kita tahu gaya dia ya, jalannya dia pakai bajunya kayak gimana, cara bicaranya, cara dia menggerakkan badannya biasanya kita sudah tahu ya, karena saking dekatnya. Tapi lihat mereka nih sama sekali nggak ngeh ya, kalau istilahnya nggak ngeh kalau itu Tuhan ya. Kalau Bapak Ibu Saudara, teman saudara bilang saudara hantu tuh, saudara bisa ngerasa gimana ya? Hantu kamu, setan kamu gitu ya. Bisa tersinggung ya. Apa sih kamu selama ini kita dekat kayak gini kamu bisa bilang saya hantu. Berarti kamu nggak kenal saya. Nah, begitu yang dialami oleh murid-murid. Tapi Tuhan itu Tuhan yang baik. Walaupun murid-muridnya prasangka buruk sama dia, melihat dia sebagai sosok hantu, tapi Tuhan Yesus nggak marah. Seringkali dalam kehidupan kita juga ketika kita ngalamin namanya gelombang badai kehidupan dalam kita juga sering salah sangka dengan Tuhan. Amin. Kita juga sering salah persepsi tentang Tuhan, salah mengerti tentang Tuhan. Bahkan kita suka berpikir negatif tentang Tuhan. Tentang kenapa Tuhan jahat, kenapa Tuhan mengizinkan saya mengalami hal seperti ini. Ya, tapi Tuhan itu Bapa yang baik bagi setiap kita. Walaupun kita sering salah mengerti Tuhan, kita sering salah sangka dengan Tuhan, dia tetap berkata dengan mereka, dengan ayat 27 dia bilang begini. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut.
Amin. Di situasi yang kita tidak tahu ke depan 2023, Tuhan pesankan buat setiap kita, tenanglah, ini aku, jangan takut, don't be afraid. Amin. Calm down, this is me, don't be afraid. Ini aku, kata Tuhan, I am that I am. Ini aku, jangan takut. Nah, kita pesan Tuhan buat anak-anak, buat murid-murid, tenanglah, aku ini jangan takut. Tetapi ada hal yang menarik dari ayat 28. Di sini ada namanya Petrus, dari murid-murid Tuhan Yesus ya. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Di dalam kapal itu kita percaya ada, kalau murid-murid berarti murid-murid Tuhan Yesus ada berapa ya? 12 orang ya. Berarti di dalam kapal itu kira-kira ada 12 murid ya. Yang menarik dalam firman ini ya, dari 12 murid hanya satu yang ngomong sama Tuhan, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Dan kita tahu Petrus ini selalu orangnya menonjol ya, dalam setiap situasi dia selalu muncul. Yang pertama, orangnya selalu berbeda ya. Mungkin 11-nya ngomongnya sama, tapi dia selalu yang berbeda. Nah, demikian di sini juga Petrus juga ngomong, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang berjalan di atas air. Lalu Tuhan Yesus bilang sama dia, kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun. Nah, di sini kita bisa belajar sesuatu dari Petrus. Bagaimana Petrus itu melangkah keluar dari zona nyaman. Ya, kapal itu bisa berbicara kenyamanan, ya. Kapal itu bisa berbicara keamanan, keselamatan. Tetapi dia bergerak keluar. Nah, setiap kita ini pasti maunya hidupnya nyaman. Apakah di sini ada yang mau hidupnya nggak nyaman? Boleh angkat tangan. Biar kita sama-sama doakan. Ada? Pasti enggak. Setiap kita memimpikan yang namanya kenyamanan. Gak ada orang yang bilang saya gak mau nyaman. Makanya kenapa kita berusaha kerja yang terbaik, berusaha bikin usaha yang paling bagus ya. Kenapa? Karena kita mau hidup kita nyaman, kita gak susah. Bahkan kita berikan pada anak-anak kita pendidikan yang terbaik. Kenapa kita berikan mereka yang terbaik? Karena kita gak mau nanti mereka ke depannya susah. Kita maunya mereka kedepannya nanti mereka nyaman dengan pendidikan yang tinggi, mereka bisa dapat kerjaan yang bagus, mereka bisa punya usaha yang baik, dan mereka hidupnya nyaman. Nah, ini semua impian semua orang, bukan 1-2 orang, semua orang. Kita tuh selalu maunya nyaman, amin. Nah, tapi Tuhan itu mau juga kita, bukan tidak mau kita nyaman, karena kadang-kadang kenyamanan membuat kita itu malas bergerak. Karena kenyamanan membuat kita itu sulit untuk bertumbuh. Kita stuck. Ya udah kayak gini saja. Sudah cukup kayak gini. Gak ada lagi kepengen bergerak keluar gitu loh. Nah, Tuhan bilang sama Petrus ngomong sama Tuhan, Tuhan jikalau engkau itu, aku bilang sama suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Dia minta sesuatu yang mustahil. Tadi Bapak Gembala ada ngomong ya, Petrus minta sesuatu yang mustahil sama Tuhan. Ya, nah tapi dia tuh berani keluar. Yang 11 ini stay in the boat. Mereka tinggal di dalam kapal. Gak ada yang berani. Mungkin ketika Petrus waktu dia melangkah kakinya keluar, waktu dia mau langkah kakinya keluar dari kapal itu, ada suara-suara dari murid-muridnya pasti gini, Pet, lu gila ya? Pet, lu coba dulu pikir, kalau kamu melangkah keluar kamu bisa tenggelam. Apalagi situasi itu dalam keadaan gelombang, ya, bukan dalam keadaan tenang. Kamu bisa tenggelam, ya, kamu bisa macam-macam. Wah, terjadi mungkin mereka mengintimidasi, bisa aja mengintimidasi Petrus dengan ketakutan, ya. Kamu nanti bahaya, kamu bisa mati, kamu bisa tenggelam kamu. Pasti ketika kita mau keluar dari zona nyaman juga ada suara-suara negatif yang kita dengar. Ya, mungkin ada orang mengatakan, gila kamu dalam
situasi COVID ini kamu mulai usaha yang kayak gini. Mana bisa, mana mungkin berhasil, ya, mana mungkin, gak akan mungkin. Kamu lihat sekarang situasinya kayak apa, ya, gak kayak dulu. Kalau dulu bisa lah kita buat bisnis kayak gini itu bisa jalan. Tapi sekarang apakah bisa? Jadi mereka berusaha memberikan kita itu kekhawatiran, ya, suara-suara itu memberikan kekhawatiran, ketakutan. Nah, apa yang terjadi? Tapi Petrus melangkah dengan iman dia keluar dari kapal itu, keluar dari zona nyaman dia, keluar dari boatnya, kapal itu. Dan waktu dia melangkah, tiba-tiba mukjizat terjadi. Bagaimana dia bisa berjalan di atas air? Katakan amin. Ketika kita melangkah, langkah pertama ini biasanya sulit. Contoh kita kalau misalnya mau mulai usaha, biasanya yang pertama itu susah. Ya, belum ada koneksi lah, belum ada pelanggan, pasti yang pertama waktu kita memulai sesuatu itu pasti berat. Nah, tapi Tuhan mau bilang melangkah. Langkah pertama itu menentukan langkah selanjutnya. Katakan amin. Nah, waktu kita mulai melangkah, tiba-tiba mukjizat terjadi, dia bisa berjalan di atas air sama seperti Yesus. Dan begitu bangganya dia satu-satunya manusia selain Yesus yang berjalan di atas air. Sehingga dicatat dalam sejarah Alkitab bahwa Petrus berjalan di atas air. Begitu luar biasa, katakan amin. Tapi kuncinya adalah kita berani melangkah. Katakan berani melangkah. Saya nggak tahu Bapak Ibu apa saudara yang menjadi zona nyaman Bapak Ibu saudara. Ya, nggak tahu zona nyamannya Bapak Ibu apa. Mari Bapak Ibu coba pikir sendiri. Oh, mungkin saya orangnya takut gagal. Ya, itu zona nyaman. Takut gagal itu gini, kita jadi nggak berani mencoba sesuatu yang baru. Ya, karena di pikiran kita sudah, saya kalau coba lagi pasti saya gagal. Maka kita nggak berani. Nah, tapi Tuhan mau kita keluar. Get out from the boat. Amin. Keluar dari kapal kita, keluar dari perahu kita, keluar dari setiap zona nyaman kita. Sehingga waktu kita melangkah, maka mukjizat terjadi. Nah, tapi apa yang terjadi dengan Petrus? Petrus mungkin saking girangnya, saking sukacitanya. Wah, aku bisa berjalan di atas air gitu. Wah, aku bisa berjalan di atas air. Tiba-tiba dia lihat kiri kanan, itu air ya, saya benar-benar ya injak air ya gitu ya. Wah, itu saking sukacitanya mungkin ya kalau misal kita dramatisir ceritanya di Alkitab. Wah, dia matanya mulai nggak fokus, mulai nggak mengarah ke Tuhan Yesus, mulai lihat ke kiri kanan, dan akhirnya dia merasakan tiupan angin. Tiupan angin yang tadinya dia berani, dia nggak takut waktu melangkah, tiba-tiba waktu dia lihat kiri kanan, dia merasakan tiupan, lalu dia menjadi takut. Di situ waktu takut, tiba-tiba dia tenggelam. Nah, tapi waktu dia tenggelam pun dia bilang begini, Tuhan tolonglah aku. Maka segera Yesus mengeluarkan tangannya, memegang dia berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Nah, waktu dia mulai melangkah tadi, ketika dia melangkah tiba-tiba dia melirik kiri kanan tidak fokus kepada Tuhan Yesus, tiba-tiba dia mulai tenggelam. Nah, seringkali yang menghalangi kita untuk berjalan terus sama Tuhan itu adalah ketakutan. Amin. Nah, mengapa 11 murid itu tetap stay in the boat? Mereka tetap tinggal di dalam kapal itu. Karena mereka takut, ya. Mereka takut nanti ke depan ini kan belum tahu. Ini saya bisa tenggelam juga jadi tidak ada kepastian di depan. Nah, seringkali di dalam ketakutan ini membuat kita nggak berani melangkah. Ya, saya berdoa setiap kita di tahun 2023 ini, mari kita belajar melangkah keluar dari zona nyaman kita. Amin. Saya nggak tahu apa yang menjadi zona nyaman. Karena gini loh, tidak ada pertumbuhan di dalam zona nyaman. Zona nyaman tuh membuat kita tuh ya udah tinggal di tempat, stuck, nggak maju, nggak mundur, di situ-situ aja. Nah, dan tidak ada kenyamanan dalam pertumbuhan.
Nah, Tuhan bukan nggak mau kita nyaman ya, tapi Tuhan pengen kita itu meraih potensi yang lebih. Amin. Tuhan melihat bahwa ada berkat yang lebih, ada level lebih yang Tuhan siapkan bagi setiap kita. Makanya kalau Bapak Ibu Saudara lihat ilustrasinya bagaimana burung Raja Wali waktu dia mengajar anak Raja Walinya terbang. Nah, anak itu kan di dalam sarang ya. Itu sebenarnya dia dalam keadaan nyaman, dia tidur ya. Dia makan, mungkin mamanya Raja Wali cari makan buat mereka, lalu dia makan di sarang. Tetapi karena Raja Wali pengen dia lebih lagi, anaknya bisa terbang lebih tinggi lagi seperti dia goyangkan sarangnya. Ya, dia sengaja goyangkan sarangnya. Jadi tadinya burung Raja Walinya enak-enak tidur, nyaman gitu ya. Apalagi di cuaca adem seperti ini enaknya tarik selimut tidur gitu ya. Tapi digoyangkan sama mama Raja Wali. Ayo, ayo, ayo. Dan tiba-tiba burung Raja Wali jatuh. Jatuh tapi waktu jatuh itu dia mulai mengepak sayapnya dikit-dikit. Mengepak, mulai terbang. Waktu dia jatuh pun Mama Raja Wali ada di mana? Tetap ada di situ. Jagain dia. Dia jatuh pun tetap ditangkap sama Mama Raja Wali. Amin. Mungkin ketika waktu kita belajar melangkah bersama Tuhan, mungkin bisa aja gagal. Saya nggak menjanjikan ketika kita melangkah selalu pasti ada kesuksesan, ada keberhasilan terjadi. Bisa aja ada kegagalan terjadi. Tetapi jangan takut karena Yesus ada di situ. Katakan amin. Yesus ada di tengah-tengah laut itu bersama dengan Petrus. Petrus itu berpikir lebih baik saya berada di dalam badai tapi bersama Tuhan Yesus daripada saya di dalam kapal tapi tidak ada Tuhan Yesus. Amin. Lebih baik kita di dalam badai tapi ada Tuhan di situ. Amin. Ini Petrus yang mungkin yang dia pikirkan, bagusan saya nggak apa-apa melangkah kan ada Yesus di situ. Kalau saya jatuh pun saya percaya Tuhan yang tangkap saya. Tuhan yang tolong saya, Tuhan yang angkat saya. Katakan amin. Nah, mari kita belajar untuk keluar. Banyak orang terjebak di zona nyaman. Nah, di zona nyaman karena memang berpikir di zona itulah kita paling aman. Ya, di zona ini kita nyaman, tenang, aman. Jadi kita nggak mau melakukan satu perubahan. Ya, Tuhan mau kita jangan takut melakukan satu perubahan. Karena takut itu dihantui oleh ketidakpastian ya. Seringkali kenapa kita nggak mau melangkah karena gini, wah nggak pasti nih. Kalau misalnya saya melangkah ini, benar nggak? Bisa nggak ya? Bagaimana kalau terjadi sesuatu? Bagaimana kalau justru ketika saya melangkah, saya justru menderita? Begitu ada banyak pertanyaan di kepala kita ketika waktu kita mau melangkah dan ada begitu banyak pertimbangan di atas pikiran kita. Bagaimana kalau kita waktu melangkah hasilnya malah lebih parah? Ya. Jadi sehingga itu pikiran-pikiran seperti ini membuat kita tuh susah untuk bergerak, susah untuk melangkah. Nah, sehingga akhirnya kita putusin ya udahlah saya nggak usah berpikir, saya nggak usah yang ya gimana-gimana lah, udah kayak gini aja, yang penting saya aman, tenang. Tetapi Tuhan mau setia kita lebih lagi, katakan amin. Karena ada orang berpikir dia nggak perlu naik jabatan, ya, nggak usah, saya pernah dengar ada satu orang begini, ditawarin jabatan, bosnya mau kasih jabatan yang tinggi sama dia nggak mau, dia nolak sampai saya bilang, ampun, kenapa? Katanya enggak, saya takut. Karena dia takut terima tanggung jawab. Padahal itu sesuatu challenge, tantangan buat dia. Waktu dia terima jabatan itu, maka lihat dia bahkan Tuhan bisa bekerja lebih hebat lagi dalam hidupnya. Tapi karena ketakutan dia berpikir, nanti kalau saya terima jabatan, saya akan bakal banyak tanggung jawab, bakal begini. Wah nggak usah lah. Dia tetap akhirnya stay di sana aja, nggak kemana-mana. Nah, jadi kalau kita punya tanggung jawab yang banyak, mungkin kita bisa lebih capek. Akibatnya kita jadi nggak nyaman, nggak apa-apa. Amin. Karena itu artinya kita sedang bertumbuh. Amin. Artinya kita sedang bertumbuh. Jadi jangan takut ketika kita keluar dari zona nyaman, ketidaknyamanan yang kita alami. Jangan pernah tolak itu.
Jangan pernah merasa saya nggak mau lah. Saya pokoknya yang aman-aman aja, yang tenang-tenang aja, nggak mau yang aneh-aneh gitu. Nah, tapi ingat tuh ingat kita tidak akan bisa memenuhi potensi diri kita kalau kita cuma memilih untuk diam dan tinggal. Ya udah, terima aja seperti inilah kita akan dari hari ini besok dan selama-lamanya ya seperti itu. Apakah kita mau seperti itu aja, tidak berubah sama seperti Yesus tidak berubah selama-lamanya? Amin. Kita mau dong ada perubahan dalam kehidupan kita. Bahkan dalam zona nyaman ini bisa bicara karakter kita ya. Mungkin kita sudah nyaman dengan karakter kita yang keras, ya. Karakter yang kita yang, saya memang begini orangnya. Itu zona nyaman loh. Itu zona nyaman. Kita nggak mau bergerak, kita nggak mau berubah. Ya, udah saya memang begini kok orangnya. Lu mau terima apa ya terimalah gitu. Ya, nggak ada, kita jadi nggak mau bergerak. Padahal Tuhan mau kita tuh waktu kita berubah orang banyak diberkati dengan kehidupan kita. Katakan amin. Nah, saya juga ingat ketika Tuhan lihat dunia ini mungkin sudah terlalu nyaman. Tuhan juga izinkan COVID ya. Berapa tahun yang lalu, 2020, bagaimana kita melihat COVID ini membuat semua nggak nyaman. Ya, yang tadinya semua sudah teratur, semua sudah berjalan dengan baik, tiba-tiba COVID datang membuat segala sesuatunya sepertinya berantakan. Ya, nggak nyaman ya. Kita yang tadi mau ke gereja nggak bisa, mau ketemu teman nggak bisa, semua kayaknya seolah-olah nggak nyaman. Tetapi lihat di tengah-tengah COVID itu muncul begitu banyak kreativitas. Amin. Bagaimana teknologi begitu makin canggih mereka buat sehingga ada kebaikan dari COVID ini. Bahkan yang jauh sekalipun sekarang sudah bisa terkoneksi. Jadi yang jauh pun sudah bisa dekat. Ya, bagaimana Zoom itu jadi laku keras ya. Begitu jadi laku keras banget si Zoom-nya ini dan dia menuai berkat-berkat Tuhan yang melimpah ya. Nah, jadi kita bisa melihat kadang ketidaknyamanan itu justru membuat sesuatu bertumbuh makin besar dalam hidup kita. Katakan amin. Nah, mari kita belajar melangkah, jangan takut karena apa yang kita takut belum tentu itu terjadi. Ya, saya ingat waktu ketika saya percaya, baru pertama kali percaya Tuhan Yesus. Nah, ini berarti ceritanya udah tahun berapa ya? Berarti ini panjang nih kesaksiannya. Enggak. Nah, bagaimana waktu saya baru pertama kali percaya Yesus, waktu itu saya melangkah untuk Nah, melangkah untuk baptis ini bukan satu keputusan yang gampang buat saya waktu itu. Kenapa? Karena di keluarga saya semuanya belum percaya Tuhan. Dan saya satu-satunya ditangkap Tuhan waktu itu masih sekolah. Nah, waktu itu saya saking jatuh cintanya sama Tuhan tuh saya berpikir enggak, saya harus melangkah. Kalau saya enggak melangkah, ini kapan? Sampai saya gede pun saya enggak akan bakalan dikasih percaya Tuhan. Ya, karena mereka sudah kasih rule. Kamu boleh pergi ke gereja, boleh. Asal satu, jangan pernah baptis. Nah, itu sebagai satu intimidasi yang kuat bagi saya waktu itu. Bagaimana saya rindu memutuskan untuk baptis, tapi di kepala saya atau di pikiran saya berpikir gini, kalau saya mutusin baptis ini saya bakal nanti bisa diusir jadi anak, nggak dianggap jadi anak, segala macam itu pikiran saya berkecamuk di dalam. Nah, tapi waktu itu saya tetap karena sudah saking cintanya sama Tuhan ya, maksudnya Tuhan nggak, saya kepengen Tuhan. Lalu saya mulai memutuskan. Ada beberapa teman yang bareng-bareng dengan saya, mereka juga keluarganya semua belum percaya Tuhan. Tetapi mereka punya kerinduan untuk melangkah. Nah, waktu saya melangkah itu, pergilah ke baptis. Perjuangan juga dari kota kecil ke kota Medan. 4 jam perjalanan kami naik mobil lalu ke Medan waktu itu untuk dibaptis. Nah, waktu dibaptis itu mulai setelah dibaptis kami senang ya, sukacita mengalami kayaknya, wah Tuhan saya sudah sah menjadi anakmu. Kayaknya sukacitanya begitu luar biasa. Di waktu tengah-tengah kami sukacita tiba-tiba bunyi telepon, dring gitu ya. Bunyi telepon ya, kering gitu ya. Bunyi telepon dia bilang gini, kalian di mana? Kamu di mana? Dia tiba-tiba bisa ada sinyal loh, hebat nih mama saya nih, ini feelingnya kuat sekali ya. Dia bilang, kalian dibaptis ya? Kamu dibaptis ya? Ih, tahu dari mana? Pulang katanya gitu. Waduh,
Saya sudah dalam waktu di telepon itu pikiran saya sudah ketakutan ya. Takut nanti pulang itu bagaimana ya. Itu takut sampai kami berdoa dalam ketakutan ya. Saya berdoa, Tuhan tolong jamah keluarga kami, Bu, ubahkan hati mereka. Tapi dalam hati itu tetap takut. Karena ya keluarga saya kan ya mereka sangat menentang. Lalu kami dalam perjalanan pulang, tapi dengan pikiran yang galau, takut, khawatir segala macam bercampur jadi satu. Nah, ketika sampai di rumah, saya lagi waktu itu siang ya, jadi saya langsung makan, duduk makan. Nah, saya punya ama ini Ratu Elizabeth. Jadi kalau dia bertitah, kalau dia berfirman, semua harus ikut. Nah, makanya kita sebut Ratu Elizabeth karena pokoknya dia ngomong apa harus semua ikut. Nah, jadi dia kan masak. Ya, kita bisa tahu orang masak ongsengannya itu ya lagi marah, apalagi sukacita, kita bisa rasakan gitu loh ya. Makanya kalau dari masakan itu kita bisa tahu ini orangnya lagi marah. Waktu lagi makan tuh saya nunduk aja, saya takut gitu loh. Nah, waktu nenek saya kan suaranya lantang dan tegas. Ya makanya Ratu Elizabeth kan biasa tegas gitu kan, tegas dan lantang gitu. Nah, waktu nenek saya ngomong, ama saya ngomong, "Kamu dibaptis ya?" "Iya, ama." Terus lanjutnya dia ngomong lagi, "Mulai hari ini." Mulai hari ini yang takut saya. Saya bilang, waduh Tuhan, ini saya bakal diapain ini Tuhan. Bisa aja saya langsung gak dianggap sebagai cucu, gak dianggap sebagai anak, bisa aja. Karena saya sudah takut gitu. Nah, mulai hari ini ya, ama nanti masak 2 macam. Bingung juga kok ke arahnya kemasakan gitu kan. Rupanya dia pernah dengar kalau misalnya orang yang sudah masuk Kristen, orang yang percaya Tuhan, mereka nggak boleh makan sembayangan. Lalu dia bilang begini, mulai hari ama masak 2 macam. Satu yang untuk sembayangan, satu yang nggak sembayang. Jadi kamu itu makan yang nggak sembayangan. Oh gitu ya ama. Oke ama, makasih ama ya. Gue bilang gitu. Terus dia bilang, kalau kamu percaya Yesus, sudah percaya Yesus, kamu sudah pilih Yesus selama-lamanya. Saya kaget. Saya seolah ini kayak Tuhan Yesus yang ngomong lewat mulut ama saya gitu ya. Kenapa? Karena saya nggak punya pikiran dia akan ngomong seperti itu. Ternyata Tuhan membalikkan situasi. Ya, tadinya yang saya takut ketika saya melangkah mengikut Tuhan Yesus, saya bakal gimana, bakal diusir lah, bakal nggak dianggap anak lah. Tapi ternyata Tuhan bekerja membalikkan situasi. Malah dia seolah-olah menyetujui ya, menyetujui saya percaya Yesus. Dan dari situ mulai terjadi sesuatu ya. Ya, mulai maksudnya adik-adik saya juga mulai ikut satu-satu percaya Yesus. Adik saya, cici saya mulai percaya Yesus. Jadi waktu kita melangkah, jangan pernah takut, katakan amin. Karena setiap yang kita pikirkan itu belum tentu terjadi. Tapi kita karena sudah takut duluan, ya makanya firman Tuhan dalam Ayub dia bilang, apa yang kamu takutkan itu yang akan terjadi. Nah Tuhan mau setiap kita seperti firman Tuhan pagi hari ini tadi waktu Tuhan Yesus bilang, tenanglah ini aku, jangan takut. Mari kita melangkah bersama Tuhan. Mulai berjalan di dalam iman. Sebab hidup kita di dalam 2 Korintus, coba kita buka. 2 Korintus 5. 5 ayat 7. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Katakan amin. Hidup kita ini karena percaya sama Tuhan, bukan karena melihat. Kalau kita lihat Petrus itu tadi situasinya, kalau dia melihat situasi maka dia akan nggak akan berani melangkah keluar. Tapi dia karena percaya ada Yesus di situ. Ada Yesus yang bilang sama dia, datanglah. Maka dia taat kepada perkataan Tuhan Yesus, dia datang dan dia melihat mujizat Tuhan terjadi, dia bisa berjalan di atas air. Nah, ada lagi yang tadi kita balik lagi di dalam Matius tadi 14, Matius 14 tadi, di mana waktu dia mulai tenggelam itu, Tuhan Yesus bilang waktu Tuhan tolong pegang tangannya, dia bilang, hai orang yang kurang percaya, mengapakah engkau bimbang? Nah, tapi kalau bahasa Inggris dia bilang gini, hi you little faith,
Jadi iman yang kecil. Bayangkan, iman yang kecil yang ada di Petrus aja bisa buat dia berjalan di atas air. Wow, ajaib, kecil loh. Sebenarnya Tuhan itu minta sama kita bukan yang iman yang besar. Amin. Bukan yang iman yang besar gitu, iman yang kuat. Tapi hanya sekecil aja, iman yang kecil aja bisa membuat mujizatnya begitu luar biasa. Makanya firman Tuhan di dalam Matius juga bilang nih, jikalau kamu punya iman biji sesawi, maka engkau berkata kepada gunung itu pindah, maka dia akan pindah. Katakan amin. Jadi biji sesawi itu kalau kita lihat dia itu kayak beras, bahkan mungkin lebih kecil kayak biji selasi, ya. Mungkin seperti itu aja. Tapi waktu kita punya sebesar biji sesawi kecil begitu aja, kita bisa pindahkan gunung. Ini yang terjadi sama Petrus. Hey you little faith, berarti iman dia kecil sebenarnya. Tapi dia bisa berjalan di atas air. Amin. Tuhan gak butuh iman yang besar. Karena iman kita itu imannya Yesus. Iman itu Tuhan yang berikan buat kita. Katakan amin. Nah, mari kita belajar untuk percaya kepada Tuhan. Dikatakan sebab hidup kita itu karena percaya, bukan karena melihat. Ada satu peristiwa lagi bagaimana di dalam Kejadian 12 ya. Kalau kita bacakan Kejadian 12, Kejadian 12 ayat 1 sampai 4. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Seorang hamba Tuhan Abraham juga belajar keluar dari melangkah dari zona nyaman dia. Dikatakan Abraham dipanggil Allah, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ayat keempat, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Nah, kita bisa belajar dari seorang Abraham. Abraham ini dia bukan susah hidupnya. Dia termasuk orang yang kaya. Nah, tapi waktu Tuhan bilang pergi dari kota Haran. Haran itu terletak di antara sungai Tigris dan sungai Efrat. Nah, berarti kita bisa tahu bahwa kota Haran itu adalah tanah yang subur. Tanah yang nyaman, tanah yang enak. Tapi Tuhan suruh dia, Abraham keluar, berangkat dengan saudara semuamu itu, berangkat ke negeri yang kutunjukkan, akan kutunjukkan. Berarti dia belum tahu ya, belum tahu loh. Kadang-kadang Tuhan tuh membawa kita berjalan ke satu tujuan yang kadang-kadang kita nggak tahu mau kemana. Tapi waktu Tuhan sudah berfirman, mari kita belajar taat. Amin. Mari kita belajar ikutin. Ya, seperti tema visi kita, Jesus walk before us. Ya, Tuhan berjalan di depan kita. Mari kita ikutin aja apa yang Tuhan mau. Nah, di sini dia katakan dia disuruh ke negeri yang akan kutunjukkan. Berarti dia belum tahu. Belum tahu kota mana Tuhan mau suruh. Dan waktu dia keluar dari Haran, itu dia lewatin padang gurun. Setelah lewatin padang gurun ya, kita tahu padang gurun itu nggak enak dong. Tempat yang nggak nyaman, ya kering, ya pokoknya nggak enak, nggak nyaman. Dan dia berjalan, akhirnya sampai Tuhan bilang ini kotanya, kota tanah Kanaan. Dan Tuhan janjikan dia di sana, kamu akan menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Dan yang hebatnya dia bilang gini, olehmu, berarti oleh satu pribadi Abraham, semua kaum di muka bumi. Jadi bukan satu suku, bukan satu bagian aja, tapi dia bilang semua kaum di muka bumi akan menjadi berkat. Wow. Janji Tuhan yang luar biasa bagi Abraham. Tapi kalau hari itu Abraham tidak melangkah keluar, maka dia tidak akan pernah disebut bapak orang beriman. Amin. Tapi karena dia melangkah, mengikuti apa yang Tuhan mau, maka Tuhan sebut dia sebagai bapak orang beriman. Bapak orang percaya. Nah, mari kita belajar keluar dari setiap zona-zona nyaman kita. Karena ketika kita melangkahkan kakinya, maka terjadi mujizat.
Nah, ada satu lagi kesaksian di dalam firman Tuhan, bagaimana ketika mereka melangkah terjadi sesuatu. Ya, di dalam Yosua 3, saya rindu kita bacakan. Yosua 3. Yosua 3 ayat 13. Oke, sesudah dapat kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Segera sesudah kaki para imam pengangkut tabut Tuhan. Berapa ya? Sorry, maaf. 15 ya, 15. Maaf. Sorry. Oke, 15 ya. 1, 2, 3. Segera sesudah para pengangkut tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkut tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Ayat 16. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tantangan Yeriko. Nah, waktu itu bangsa Israel mau masuk tanah perjanjian dan ada tantangan mereka. Mereka harus menyeberangi sungai Yordan. Sedangkan sungai Yordan itu tadi dikatakan di ayat 15 itu meluap ya, meluap dengan dahsyatnya, sehingga nggak akan mungkin mereka untuk menyeberang, gitu loh. Nah, tapi Tuhan sudah berpesan pada Yosua, nanti kamu pimpin yang para imam dulu yang di depan, para imam-imam pengangkat tabut, ya, tabut perjanjian Tuhan. Nah, mereka harus pertama yang melangkah. Nah, jadi di sini dikatakan di dalam ayat 15, ketika para tabut itu sampai di sungai Yordan, waktu kakinya mereka nih celupkan ke air itu, tiba-tiba terjadi sesuatu. Jadi langkah pertama itu, waktu mereka melangkah itu mujizat terjadi, airnya langsung berhenti mengalir. Amin. Dari kesaksian ini kita belajar, setiap kali kita melangkah dari zona nyaman, maka percayalah ada mujizat Tuhan terjadi di depan. Katakan amin. Dari yang sudah kita belajar tadi, Petrus, ya, bagaimana dia melangkah, Tuhan lakukan mujizat. Kemudian Abraham, ada begitu banyak di dalam cerita Alkitab, ketika mereka melangkah maka Tuhan melakukan sesuatu. Tuhan gak mau kita jadi statis, cuma tinggal diam, tidak bergerak. Tuhan kita mau kita itu aktif bergerak. Katakan amin. Nah, juga Yunus, ya, waktu Tuhan suruh dia bergerak, dia nggak mau. Karena dia sudah nyaman dan dia berpikir, ngapain saya harus ceritakan kepada orang Niniwe suruh bertobat, ngapain gitu. Dan dia nggak mau. Sampai akhirnya dia harus mengalami yang namanya, ya, kayak di kapal tadi juga, goyang-goyang, ya, ada gelombang badai, akibatnya dia baru nurut, ya. Jangan sampai ketika Tuhan mau lakukan sesuatu kita harus dulu digoncang-goncang, ya, sampai sudah kayak menyerah sudah, baru kita mau taat sama Tuhan. Katakan amin. Jadi sebelum digoyang lebih hebat kita sudah, Tuhan saya menyerah Tuhan. Amin. Saya menyerah Tuhan, saya mau ikut Tuhan. Dan saya mau belajar melangkah bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Mari di tahun 2003 ini masih awal, ini bulan kedua ya. Untuk berikutnya bulan kita belajar melangkah dengan iman bersama Tuhan Yesus. Karena di depan Tuhan sudah sediakan mujizat demi mujizat bagi setiap kita. Katakan amin.